untuk membuat reapply sunscreen jadi lebih mudah dan dia tuh bisa bikin sunscreen juga jadi lebih tahan lama. Kalau misalnya cuacanya terlalu panas, kalian juga bisa pakai spons basah. Hai Wish Trenders, selamat datang kembali di Wish Trend TV Indonesia bersama host Michelle Brigita. Buat kalian yang baru nonton atau baru di channel ini, jangan lupa subscribe karena kita akan mengupload video-video informatif mengenai skincare setiap minggunya. Dan jangan lupa juga like kalau misalnya kalian suka sama konten-konten yang kayak gini. Topik utama kita hari ini adalah sunscreen, yaitu salah satu elemen yang paling penting banget di skincare rutin kita. Saking pentingnya, kita itu dianjurkan untuk mengaplikasikan sunscreen itu setidaknya 1 kali dalam skincare rutin kita. Setidaknya 1 kali. Kira-kira kenapa ya kayak gitu? Karena kita tuh harus reapply sunscreen kita sewaktu-waktu ya dalam 1 hari, supaya kita itu bisa memastikan kalau kulit kita itu tetap terlindungi. Tapi nih ya, kalau misalnya kita udah pakai makeup, terus gimana gitu ya cara reapply sunscreennya? Nah, makanya aku di sini buat berbagi tips dan rahasia ke kalian untuk membuat reapply sunscreen jadi lebih mudah, semudah mencuci muka. Jadi mari kita mulai. Nah, salah satu tahap penting pertama adalah pastikan kalian punya base tuh yang udah bagus dulu ya. Jadi kita sebelum nantinya mau reapply sunscreen, kita tuh harus punya base kulit kita tuh yang udah baik, yang udah bagus, yang udah kuat. Untuk memulainya kita tuh bisa melakukan skincare rutin normal di pagi hari. Jadi mulainya dengan mencuci muka. Untuk pastinya menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di wajah. Itu kan jadi salah satu step pertama yang penting banget supaya kanvas kita tuh bersih. Jadi nanti tuh udah siap juga kalau misalnya kita mau reapply sunscreen. Sebaiknya juga pakai toner setelah kita cuci muka, karena toner yang bagus itu juga bisa membantu kita untuk menyeimbangkan pH di kulit wajah kita. Gak cuman itu, juga bisa bantu kita tuh untuk memaksimalkan produk skincare yang kita gunakan setelahnya. Jadi manfaatnya tuh juga jadi lebih maksimal. Terus langkah selanjutnya juga jangan lupa kalian pakai serum atau pelembab supaya kulitnya jadi lebih terhidrasi, lebih lembab. Pastikan juga untuk memilih pelembab yang sesuai dengan jenis kulit kalian. Jenis kulit kalian tuh apakah kering, berminyak, atau kombinasi, supaya terhindar dari iritasi. Nah, udah nih, sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu gimana mengaplikasikan base sunscreen kita. Untuk kita bisa memastikan kalau kulit kita tuh nantinya akan terlindungi secara sempurna, kita tuh harus tahu juga gimana caranya mengaplikasikan sunscreen dengan cara yang efektif. Nah, ada 2 cara nih ya. Jadi yang pertama itu bisa pakai jari-jari aja kayak yang biasa kalian lakukan, atau yang kedua itu bisa pakai spons. Nah, di sini aku mau coba jelasin nih ya kedua cara tersebut. Buat sunscreennya di sini aku pakai Dear Klairs All Day Airy Sunscreen. Sunscreen ini akan menciptakan base yang sempurna buat kulit kalian. Karena sunscreen ini tuh ringan dengan SPF 50+, PA++++, dan diformulasikan secara khusus untuk tidak meninggalkan white cast dan memberikan hasil akhir yang menyegarkan dan juga nggak berminyak di kulit. Jadi produk ini tuh cocok buat dipakai sehari-hari dan cocok juga buat semua jenis kulit. Dari mulai yang sensitif, yang berminyak, ataupun yang kering. Gak cuma membantu untuk melindungi kulit, tapi dia juga punya bahan-bahan yang ringan yang bisa membantu untuk menutrisi kulit kita. Sekaligus pastinya menjaga kulit kita itu tetap aman dari sinar matahari. Nah, sekarang aku mau coba jelasin gimana caranya mengaplikasikan sunscreen ini dengan 2 metode tersebut. Jadi ini aku bagi wajah aku kanan dan kiri kayak gini. Terus aku mau ambil kayak sekitar setengah sendok teh sunscreen. Terus kita olesin aja di sisi kiri wajah aku pakai jari. Jadi mulai mengoleskan sedikit di beberapa area penting kayak misalnya di dahi, pipi, hidung, dagu, dan area lain yang bakal terpapar sinar matahari. Terus kalian pijit juga dengan lembut supaya dia bisa menyerap secara menyeluruh. Terus untuk bagian sebelah kanan aku bakal pakai spons makeup. Jadi kalian ambil spons kalian, terus kalian olesin sponsnya ke sunscreen, ditepuk-tepuk dengan lembut ke kulit kalian di area yang bakal terkena sinar matahari terlebih dahulu. Terus kalian lanjutin untuk menutup bagian kulit lainnya. Oke, kenapa nih ya pakai spons? Karena spons itu bagus buat nutupin kemerahan. Terus dia juga bisa jadi primer makeup dan dia tuh bisa bikin sunscreen juga jadi lebih tahan lama. Terus jangan lupa juga ya buat pakai di area leher, karena kan leher juga jadi salah satu area yang bakal terpapar sinar matahari. Terus udah nih ya selesai, dan kalau misalnya kalian merasa kayaknya setengah sendok teh tuh terlalu banyak deh. Nah, kalian juga perlu ingat kalau misalnya lebih banyak sunscreen itu juga berarti lebih banyak perlindungan yang dikasih ke kulit kita gitu.
gitu. Setengah sendok teh itu udah batas aman kok, jadi tenang aja. Dan makanya juga kenapa aku lebih suka pakai si Dear Clears All Day Airy Sunscreen ini, karena dia tuh teksturnya ringan. Jadi aku bisa pakai sunscreen ini tanpa aku tuh harus takut kalau dia tuh bakal menyumbat kulit aku gitu. Oke, berikutnya nih ya, kalau misalnya kita udah punya base yang bagus, sekarang kita tingkatkan lagi levelnya gitu. Semakin banyak lapisan SPF yang kalian miliki, itu juga berarti semakin banyak perlindungan yang kulit kalian milikin juga dari sinar matahari. Setelah tadi kalian mengaplikasikan sunscreen, si Dear Clears All Day Airy Sunscreen ini, kalian juga bisa meningkatkan perlindungan kulit kalian dengan menggunakan base makeup yang juga mengandung SPF. Tapi hati-hati juga, karena melapisi sunscreen dengan produk lain tuh juga bisa jadi tricky. Jadi harus diperhatikan juga nih kompatibilitasnya ya, apakah kedua produk ini tuh cocok, apakah dia nantinya bakal nyumbat di kulit, atau apakah dia itu teksturnya sama gitu. Di sini yang bisa kalian lakukan selain memilih sunscreen dengan tekstur yang baik kayak si Dear Clears All Day Airy Sunscreen ini, kalian juga bisa pilih lapisan SPF tambahan kayak misalnya foundation atau BB cream yang punya tekstur dan juga tingkat SPF yang baik juga. Nah, di sini aku punya Dear Clears Illuminating Supple Blemish Cream SPF 40 PA++. Produk ini punya tekstur yang mirip dengan Dear Clears All Day Airy Sunscreen, jadi keduanya bisa bekerja sama dengan sempurna di kulit kalian. Dan salah satu fitur yang menonjol dari produk ini adalah tingkat SPF-nya. Jadi krim ini menawarkan perlindungan yang signifikan dari sinar UV yang berbahaya dengan SPF-nya yaitu 40 PA++. Dear Clears Illuminating Supple Blemish Cream itu BB cream harian yang menawarkan formula yang ringan, dia juga hipoalergenik, jadi aman buat semua jenis kulit termasuk kulit yang sensitif. Salah satu bahan utama dalam BB cream ini adalah ekstrak lidah buaya alami yang melembabkan kulit tanpa menyebabkan kulit tampak kering. Hal ini membantu menjaga kulit tetap sehat dan juga terhidrasi sepanjang hari. BB cream ini dirancang juga untuk membantu mengurangi ya kemerahan dan juga tampilan pori-pori yang ada di kulit. Jadi kulitnya tuh kelihatan lebih rata dan juga lebih halus gitu. Dan gak kayak beberapa BB cream yang bakal ninggalin warna abu-abu gitu ya di kulit. Justru produk ini tuh dirancang untuk menghindari kita dari masalah yang kayak gitu. Jadi nanti tuh hasilnya bakal lebih rata, lebih natural dan juga lebih mulus, lebih halus kelihatannya. Secara keseluruhan, BB cream ini juga formulasinya tuh udah ringan, lembut, hipoalergenik, dan juga udah ngasih perlindungan SPF ke kulit kalian. Jadi makanya cocok banget untuk dijadiin perlindungan ganda buat kulit kalian. Menggandakan tingkat SPF dengan menggunakan produk base makeup dasar yang udah punya perlindungan terhadap sinar matahari, itu tuh bermanfaat banget supaya kulit kita tuh punya kayak penghalang tambahan gitu, supaya si sinar UV itu nggak langsung kena ke kulit kita. Menambahkan lapisan tambahan ya untuk melindungi kulit kita itu akan lebih baik, terutama kalau misalnya kalian tuh punya plan buat banyak beraktivitas di luar ruangan. Nah, kalau misalnya tadi yang step 1 dan 2 udah dilakukan ya, sekarang kita sampai ke tahap reapply. Jadi gimana sih caranya untuk reapply yang efektif? Karena kita tuh harus reapply sunscreen kita kayak setiap 3-4 jam supaya kulit kita tuh tetap terlindungi secara maksimal. Nah, ada dua kondisi ya. Yang pertama kalau misalnya kita lagi nggak pakai makeup, sama kalau kita lagi pakai makeup. Kalau misalnya lagi nggak pakai makeup atau kayak nggak ada apa-apa di kulit kita, pertama-tama kita harus cek dulu kulit kita tuh berminyak atau enggak. Kalau misalnya kulit kita lagi berminyak, kalian bisa pakai blotting paper dulu atau kayak tisu gitu untuk menghilangkan si minyaknya. Habis itu kalian bisa pakai si sunscreen, pakai jari ataupun pakai spons ya, kayak yang tadi aku udah jelasin. Terus tinggal kalian ratain aja ke kulit. Untuk menghidrasi dan membersihkan wajah dari kotoran terlebih dahulu, baru habis itu kalian bisa reapply si sunscreen itu. Nah, kondisi berikutnya nih, kalau misalnya udah pakai makeup, gimana ya? Aduh, gimana nih caranya untuk reapply sunscreen kalau pakai makeup? Gak perlu khawatir nih, sekarang aku jelasin. Kalian tetap bisa lakukan cara yang tadi, seperti kalian tidak pakai makeup. Biasanya kalau misalnya kalian ada di luar ruangan dalam waktu yang lama, itu kan kulitnya mungkin cenderung berminyak ya di T-zone atau di pipi. Jadi kalian bisa ambil tisu minyak, blotting paper, terus kalian hilangkan dulu minyak-minyak yang ada di wajah. Karena kalau misalnya kalian udah pakai makeup, pastinya kalian nggak mau jadi bikin
nambah berat gitu atau kayak bikin jadi menyumbat dengan kalian nambah lapisan sunscreen baru gitu. Kalian pasti mau teksturnya tuh sesuai dengan lapisan makeup yang ada di kulit kalian. Nah kalau kayak gini, tips dari aku adalah kalian bisa mencampurkan si sunscreen dan juga si BB cream, jadi kalian bisa mendapatkan tekstur yang bagus dan juga sesuai. Setelah kedua produk yang tadi dicampurin udah kalian olesin di wajah, kalian bisa pakai ujung-ujung jari kayak ditepuk-tepuk gitu dengan lembut, terus kayak diratain. Kalau misalnya cuacanya terlalu panas, kalian juga bisa pakai spons basah untuk meratakan, mengaplikasikannya dengan tipis-tipis ke wajah kalian. Dengan melakukan tips ini, kalian bisa memaksimalkan reapply sunscreen kalian tanpa kalian merusak makeup yang udah ada di wajah kalian. Nah, aku punya tips tambahan nih ya buat kalian yang males bawa sunscreen karena misalnya ukurannya terlalu besar, kalian bisa bawa BB cushion yang udah mengandung SPF. Itu bisa jadi alternatif yang bagus sih ya menurut aku. Nah, buat mengaplikasikannya, kalian bisa ngikutin langkah-langkah yang sama kayak sebelumnya. Jadi kalian hilangkan dulu minyak-minyak yang ada di wajah. Terus kalian bisa mengaplikasikan si BB cushion itu buat kayak touch up di area-area kayak misalnya di bagian bawah mata atau kayak di sekitaran bibir. Terus habis itu kalian bisa mulai mengaplikasikan si BB cushion ke sisa area wajah kalian. Fokus ke area-area yang lebih mudah berminyak dan lebih terpapar sinar matahari kayak misalnya bagian samping, terus dahi, terus dagu gitu. Jadi dengan menerapkan semua tips yang tadi udah dikasih, kalian bisa menerapkan reapply sunscreen dengan cara yang efektif. Oke, jadi tadi udah aku kasih tau ya semua tips dan juga rahasianya gimana supaya kalian bisa reapply sunscreen dengan cara yang efektif, dengan cara yang baik seharian gitu. Kayak tadi pertama kalian harus punya base yang bagus dulu. Habis itu kalian bisa double up atau kalian bisa menggandakan lapisan dengan pakai produk base makeup yang juga ada SPF-nya. Terakhir kalian bisa juga reapply sunscreen ketika kalian pakai makeup dengan mencampurkan si sunscreen itu ke produk base makeup kalian. Ingat ya, reapply sunscreen itu penting. Jadi aku harap banget semua tips yang udah aku kasih di video kali ini bisa membantu kalian lebih mudah untuk kalian reapply sunscreen kalian sehari-hari. Sekian buat video hari ini. Kalau misalnya kalian suka sama konten ini, jangan lupa like dan juga subscribe, karena kita akan kasih update ke kalian tentang konten-konten yang menarik dan juga baru setiap minggunya. So, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!